Dua orang pemuda Meksiko, Alejandro Olivares dan Juan Garcia Gaeta, saat ini sedang menggarap mega proyek spiritual. Keduanya berupaya membawa dan menyebarkan gambar Perawan Maria Guadalupe Meksiko ke setiap sudut dunia. Didukung oleh 7 perusahaan bonafit, proyek tersebut bertajuk The Virgin Everywhere, Perawan Maria di mana-mana. Proyek ini dimulai tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 sedang ganas-ganasnya. Hingga 25 Juli 2025, mereka telah menyebarkan dan memasang gambar Perawan Maria Guadalupe di 120 negara, termasuk negara paling jauh dari Meksiko seperti Zambia, Selandia Baru, Australia, dan Islandia. Selama 5 tahun terakhir, total 52.000 gambar telah tersebar dan terpasang. Selanjutnya mereka akan menjangkau negara-negara Amerika Latin. Gambar Perawan Maria Guadalupe awalnya muncul pada tahun 1531 pada tilma atau kain jubah yang dipakai Juan Diego, seorang petani sederhana suku Indian Aztec, warga pribumi Meksiko yang sudah dibaptis. Juan Diego sedang dalam perjalanan menuju misa di suatu pagi pada Desember ketika Perawan Maria menampakkan diri kepadanya di sebuah bukit tandus, Bukit Tepeyac. Berbicara dalam bahasa Aztec, Bunda Maria memerintahkan Juan Diego untuk meminta kepada Uskup Juan Zumaraga, uskup keuskupan Mexico City kala itu, supaya membangun gereja di Bukit Tepeyac. Bapak Uskup tak langsung percaya apa yang diceritakan Juan Diego tentang perjumpaannya dengan Perawan Maria. Bapak Uskup minta Juan Diego pulang dan memohon pada Perawan Maria untuk memberinya sebuah tanda yang bisa membantu Bapak Uskup dalam keputusannya. Begitu kembali, Perawan Maria memerintahkan Juan Diego naik ke puncak Bukit Tepeyac untuk mengumpulkan mawar-mawar yang sedang mekar di sana dan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Uskup. Juan Diego melakukannya. Sebelum berangkat, Perawan Maria sendiri merangkai bunga-bunga itu di lipatan tilma kain jubah Juan Diego. Waktu memperlihatkan bunga-bunga segar dan wangi tersebut di hadapan Bapak Uskup, Juan Diego kaget melihat reaksinya. Bapak Uskup sangat terkejut. Bagaimana mungkin mawar bisa mekar di tengah musim dingin? Bapak Uskup langsung berlutut menundukkan kepala. Bukan cuma mawar segar itu yang bikin Bapak Uskup tidak habis pikir. Bapak Uskup semakin takjub tatkala melihat gambar Perawan Maria pada tilma. Pada gambar tersebut Perawan Maria terlihat berkulit gelap dan berambut gelap pula seperti penduduk pribumi Meksiko. Ia mengenakan jubah bintang dan menghalangi sinar matahari sambil berdiri di atas bulan yang ditopang malaikat pendamping. Kepalanya tertunduk penuh kerendahan hati. Di bawah tangannya sebuah selendang bersalin diikatkan. Ia sedang mengandung. Sebuah gereja pun dibangun di Bukit Tepeyac. Tak lama kemudian 8 juta hingga 10 juta orang pribumi dibaptis. Sampai sekarang ada sejumlah misteri menakjubkan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Begitu pula mukjizat yang lahir dari penghormatan terhadap Perawan Maria Guadalupe. Di antaranya, pemeriksaan inframerah mikroskopis tidak menemukan adanya goresan kuas atau pigmen cat pada tilma kain jubah yang memuat gambar tersebut. Setelah pengujian, bahan pewarna yang digunakan disimpulkan bukan berasal dari hewan, tumbuhan maupun mineral. Orang-orang bingung bagaimana gambar itu ditransfer ke tilma. Entah metodologi apa yang digunakan. Gambar tersebut terdapat pada sepotong kain jubah yang terbuat dari bahan tenun alami. Bahan yang biasanya memiliki masa pakai 20-30-an tahun. Tilma seharusnya sudah hancur sejak lama, mengingat saat ini usianya mendekati 500 tahun. Anehnya, masih tetap utuh. Berabad-abad pemujaan, sentuhan, ciuman, asap lilin, dan dupa tidak memudarkan warna.
padahal gambar tidak dilapisi pernis pelindung. Tilma telah bertahan dari kerusakan akibat banjir, kebakaran, dan wabah penyakit. Bahkan bom yang ditanam di vas bunga di bawahnya oleh agen-agen pemerintahan yang anti-klerikal dan masonik tak mampu menghancurkannya. Satu lagi misteri luar biasa dari gambar perawan Maria Guadalupe tentang mata perawan Maria dalam gambar tersebut. Meskipun ukurannya mikroskopis, iris dan pupilnya menampilkan gambar 13 orang yang sangat detail. Ditengarai, itu merupakan adegan ketika Juan Diego memperlihatkan bunga yang diberikan perawan Maria padanya, yang selanjutnya menjadi tanda buat Bapak Uskup pada 9 Desember 1531. Temuan ahli mengungkap bahwa itu bukan karya manusia. Dari dulu sampai sekarang, gambar perawan Maria Guadalupe pada tilma kain jubah Juan Diego menjadi sumber banyak mukjizat, penyebab banyak penyembuhan, dan penghiburan bagi banyak orang. Ya, seni agung telah berkontribusi pada budaya gereja Katolik. Namun terkadang muncul lukisan, gambar kudus pada kain yang tampaknya bukan hasil karya manusia. Kain kafan Turin dan kerudung Veronica misalnya. Dan gambar paling berpengaruh yang dikaitkan dengan campur tangan surgawi adalah gambar perawan Maria Guadalupe pada kain jubah Juan Diego.